Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Mada Tiffany NPM 20 10 10 20 53, Suci Anggraini 20 10 10 20 40, dan juga Evita Susanti 20 10 10 20 46 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai biaya overhead pabrik atau yang disingkat dengan BOP. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian biaya overhead pabrik atau factory overhead cost. Pengertian biaya overhead pabrik merupakan semua biaya produksi selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik merupakan biaya tidak langsung produk atau indirect cost of product. Pengertian yang kedua yaitu biaya overhead pabrik adalah biaya tidak langsung produk, sehingga biaya overhead pabrik tidak dapat secara langsung dibebankan ke produk. Biaya overhead pabrik dibebankan terlebih dahulu ke tempat pengumpulan biaya yang disebut dengan pool biaya atau cost pool, seperti pabrik, departemen produksi atau aktivitas, dan selanjutnya biaya pool biaya dibebankan ke produk. Selanjutnya yaitu penggolongan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu penggolongan biaya overhead pabrik berdasarkan sifatnya. Yang kedua, penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Yang ketiga, yaitu penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen. Penentuan tarif biaya overhead pabrik. Alasannya karena pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Yang pertama, biaya overhead pabrik dibebankan atas dasar biaya overhead pabrik sesungguhnya, maka harga pokok produk persatuan akan berubah-ubah. Hal ini disebabkan karena yang pertama, perubahan tingkat kegiatan produksi dari bulan ke bulan. Yang kedua, perubahan tingkat efisiensi produksi. Yang ketiga, adanya biaya overhead pabrik yang terjadinya secara sporadik, yaitu menyebar tidak merata selama jangka waktu setahun. Yang keempat, yaitu biaya overhead pabrik tertentu sering terjadi secara teratur pada waktu-waktu tertentu. Yang kedua, yaitu ada elemen biaya overhead pabrik yang baru dapat diketahui pada akhir bulan atau tahun. Nah, padahal penentuan harga pokok produk harus segera dihitung setiap proses produksi selesai. Langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik. Yang pertama, dalam menyusun anggaran biaya overhead pabrik, harus diperhatikan tingkat kapasitas yang akan dipakai sebagai dasar penaksiran biaya overhead pabrik. Jenis kapasitas yang dapat dipakai, yang pertama kapasitas teoritis, yang kedua kapasitas normal, yang ketiga kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. 2. Memilih dasar pembebanan BOP. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih dasar pembebanan. 1. Jenis BOP yang dominan jumlahnya dalam departemen produksi. 2. Sifat-sifat BOP tersebut dan erat hubungan sifat-sifat tersebut dengan dasar pembebanan yang akan dipakai. 3. Menghitung dasar BOP. BOP yang dianggarkan dibagi taksiran dasar pembebanan sama dengan tarif BOP. Dasar pembebanan BOP. A. Satuan produk. Taksiran BOP dibagi taksiran jumlah satuan produk yang dihasilkan sama dengan tarif BOP per satuan. B. Biaya bahan baku. Taksiran BOP kali 100% dibagi taksiran BBB yang dipakai sama dengan persen BOP dari BB yang dipakai. C. Biaya tenaga kerja. Taksiran BOP dikali 100% dibagi taksiran BTKL sama dengan persen BOP dari BTKL. D. Jam tenaga kerja langsung. Jam mesin taksiran BOP kali 100%. Pembebanan BOP ke produk atas dasar tarif. Metode full costing. Jika perusahaan menggunakan metode full costing, produk akan dibebani BOP dengan menggunakan tarif BOP variabel dan BOP tetap. Metode variable costing. Jika perusahaan menggunakan metode variable costing dalam penentuan harga pokok produk hanya akan dibebani BOP dengan menggunakan tarif BOP variabel. PT Jam Selai membuat anggaran biaya overhead pabrik untuk tahun 2018 ditunjukkan dalam tabel berikut. Keterangan: biaya tenaga kerja tidak langsung 5 juta, biaya listrik 500.000,
biaya penyusutan mesin 1.750.000, biaya penyusutan kendaraan 2.250.000, biaya penyusutan gedung 3 juta, totalnya 12.500.000. PT Jam Selai memiliki 10 mesin dengan rata-rata lama operasional sebanyak 10 jam mesin per hari dan hari kerja normal per tahun. Realisasi biaya overhead pabrik selama tahun 2018 ditunjukkan dalam tabel berikut. Biaya tenaga kerja tidak langsung 5 juta, biaya listrik 600.000, biaya penyusutan mesin 1.500.000, biaya penyusutan kendaraan 2 juta, biaya penyusutan gedung 2.400.000, total 11.500.000. Diminta A. Hitung tarif biaya overhead pabrik yang ditentukan di muka. B. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik sesungguhnya dan biaya overhead pabrik dibebankan, serta menutup biaya overhead pabrik dan selisih biaya overhead pabrik yang dicatat pada akun barang dalam proses biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja, dan BDP biaya overhead pabrik, serta menggunakan akun biaya overhead pabrik sesungguhnya dan biaya overhead pabrik dibebankan. Untuk nanas sebesar 2.500 per kilogramnya 30.000, itu totalnya menjadi 75 juta. Untuk gula pasir 700 kg per kilogramnya 12.500, jadi totalnya 8.750.000. Total untuk keduanya yaitu senilai 83.750.000. Untuk ongkos pengirimannya senilai 2.500.000 dan untuk asuransinya 1.500.000. PT Jam Selai harga pokok barang per Agustus tahun 2018. Biaya langsung harga belinya yaitu 2.500 kg dikali 30.000 yaitu sebesar 75 dan 700 kg per kilogramnya 12.500. Untuk gula senilai 8.750.000. Biaya tidak langsungnya untuk ongkos kirimnya 2.500 per 3.200 dikali 2.500.000 yaitu sebesar 1.953.125. Dan untuk gula pasir sebesar 700 per 3.200 dikali 2.500.000 yaitu totalnya menjadi 546.875. Untuk asuransi pengirimannya yaitu 75 juta per 8.750.000 dikali 1.500.000. Untuk nanas yaitu senilai 1.043.283,58. Dan untuk gula pasir senilai 8.750.000 per 83.750.000 dikali 1.500.000 yaitu senilai 156.715,42. Untuk total harga pokok dari nanas yaitu senilai 8.295.408,58 dan untuk gula pasir senilai 9.453.591,42. Untuk kuantitasnya yaitu untuk nanas 2.500 dan gula pasir 700. Harga pokok per barangnya yaitu 31.318,56 untuk nanas dan 13.505,13 untuk gula pasir. Untuk penulisan jurnal umum dari PT Jam Selai per 31 Agustus 2018. Persediaan bahan baku senilai 83.750.000 berada di debit dan untuk kasnya berada di kredit senilai 83.750.000. Ongkos kirim senilai 2.500.000 di debit dan kas senilai 2.500.000 di kredit. Persediaan bahan baku senilai 2.500.000 di debit dan ongkos kirimnya senilai 2.500.000 di kredit. Alokasi ongkos kirim. Asuransi senilai 1.500.000 berada di debit dan kasnya 1.500.000 berada di kredit. Pembayaran asuransi. Persediaan bahan bakunya senilai 1.500.000 di debit dan asuransinya senilai 1.500.000 di kredit. Alokasi asuransi. Persediaan barang dalam prosesnya 87.750.000 berada di debit dan persediaan bahan baku senilai 87.750.000 di kredit. Untuk pemakaian bahan baku.
Totalnya yaitu 179.500.000 berada di debit dan 179.500.000 berada di kredit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan untuk selanjutnya bisa kita melakukan diskusi di ruang Telegram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.